What shall we call your child? Even less a queen. Cerita diawali dari istana Hampton Court Palace. Setelah kematian Ratu Jane Seymour dan tragedi pernikahan singkatnya dengan Anne of Cleves, Raja Henry kembali harus menduda dan mengalami depresi berat setelah kehilangan sosok Ratu Jane Seymour, istri yang paling dicintainya. Namun, suasana itu mendadak berubah setelah Thomas Howard, paman dari Ratu Anne Boleyn atau Duke of Norfolk, memperkenalkan keponakannya bernama Lady Catherine. Yes, Your Majesty. We are more than happy. I tell you another amusing thing about the French. Kecantikan dan keceriaan Lady Catherine membuat sang raja kembali jatuh cinta. Gadis itu langsung dibawa ke istana Hampton Court Palace, termasuk sahabat dekatnya bernama Charles Brandon atau Duke of Suffolk. Satu-satunya tokoh yang selama ini menjadi saksi hidup kisah asmara dan pernikahan rajanya. Queen Catherine, I was first the peace and tranquility I desire. Kehadiran Lady Catherine seperti menghidupkan kembali gairah muda Raja Henry. Keceriaan dan kepolosannya membuat sang raja terlihat gemas melihat tingkah laku Lady Catherine yang suka menari dan bermain bersama para dayang di istananya. Tak butuh waktu lama, Raja Henry pun langsung menikahi Lady Catherine dan menjadikannya sebagai Ratu Inggris. Why? When we sup, for aiming so low. Go on, tell me more. Dan dia bernama Thomas Culpeper, pelayan setia Raja Henry. Diam-diam pelayan tampan itu mengagumi kecantikan ratunya. Sementara di istana Hampton Court, Raja Henry mulai memperkenalkan anak-anaknya kepada Lady Catherine. Raja Henry hanya dikaruniai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak laki-lakinya bernama Pangeran Edward yang baru menginjak usia 3 tahun. Dia adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan ayahnya. My lady, the king is here. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ratu Catherine dari Aragon, Raja Henry dikaruniai anak perempuan bernama Putri Mary yang kelak namanya akan dikenal sebagai Blood Mary karena perjuangannya yang mampu mengembalikan pengaruh Katolik di kerajaan Inggris. Namun sayangnya, Lady Mary tidak menyukai Ratu Catherine ibu tirinya yang usianya lebih muda darinya. Dan anak perempuannya yang terakhir bernama Putri Elizabeth, anak dari hasil pernikahannya dengan Ratu Anne Boleyn. Thank you. I bid you a good day. I could not bear it if you were ever to leave here. Ratu Catherine dikenalkan dengan Raja Henry oleh pamannya bernama Thomas Howard atau Duke of Norfolk. Pamannya punya jabatan strategis sebagai Menteri Keuangan di Kerajaan Inggris. Thomas Howard adalah sosok yang paling berjasa menaikkan 2 ponakannya, Anne Boleyn dan Lady Catherine, hingga bisa menduduki tahta sebagai Ratu Inggris. Bahkan dengan ambisi politiknya, Thomas Howard tega mengorbankan Ratu Anne Boleyn yang saat itu tewas dieksekusi mati karena dituduh telah melakukan pengkhianatan dan perzinahan. The recent disturbance in the north, for which he has been arrested. Bahkan dengan kelicikannya, Thomas Howard bisa menyingkirkan penasehat utama Raja Henry dari paksi Protestan atau pemimpin kelompok pro-reformasi bernama Thomas Cromwell yang tewas dieksekusi mati setelah kelompok paksi Katolik. Pimpinan Thomas Howard berhasil menghasut Raja Henry agar menangkap Thomas Cromwell yang difitnah telah melakukan bid'ah dan menyebarkan ajaran sesat. In the service of His Majesty. I want the people to see her as I see her. Dari awal kekuasaannya, kerajaan Inggris dipengaruhi oleh persaingan 2 paksi politik antara kelompok Protestan dan kelompok Katolik konservatif. Kelompok Protestan menginginkan agar kerajaan Inggris memisahkan diri sepenuhnya dari kekuasaan Paus Roma dan ingin menyederhanakan ajaran gereja. I will show you. I hope they give you my gifts. Thank you. Sedangkan kelompok Katolik menginginkan kerajaan Inggris tetap mempertahankan ajaran dan tradisi Katolik Roma
Mereka sangat membenci kelompok Protestan yang dianggap telah menyebarkan ajaran sesat. Itulah alasannya kenapa Thomas Howard berambisi menyingkirkan Thomas Cromwell, tokoh paksi Protestan yang selama ini menjadi penasehat utama Raja Henry. Evil be to him who evil thinks. Favor making a member of his family the Queen. Namun dua paksi Kristen itu berebut pengaruh secara sembunyi-sembunyi, karena jika ketahuan mereka akan dicap ingin mengkudeta kekuasaan. Meskipun Raja Henry lahir dari kelompok Katolik, sang raja tidak mau kerajaannya tunduk di bawah pengaruh Roma. Alasan itulah yang membuat Raja Henry mengeluarkan Undang-Undang 6 Pasal yang sangat terkenal. Tujuannya agar pengaruh gereja tetap berada di bawah kekuasaannya. You will tell him. Suatu hari, Raja Henry memanggil Charles Brandon, sahabat dekatnya. Dia berencana memberikan hadiah aset tanah dan properti mewah untuk mantan istrinya Lady Anne of Cleves. Raja Henry ingin mempertahankan hubungan baik dengan mantan istrinya agar tetap bisa memperkuat aliansinya dengan Jerman. Raja Henry sangat khawatir bersatunya Raja Prancis dan Raja Charles dari Kekaisaran Romawi Suci akan menyerang kerajaan Inggris. Here are your presents from the king. I know he does. Bahkan saat Raja Henry memberikan hadiah mewah buat Ratu Catherine, Raja Henry memberitahu istrinya kalau dia akan mengundang Lady Anne of Cleves di hari ulang tahunnya. Mendengar keinginan Raja Henry, Ratu Catherine terlihat gelisah. Dia khawatir sosok Lady Anne sama seperti Putri Mary, anak tirinya, yang terang-terangan menunjukkan sikap kurang bersahabat dengannya. Why? Singkat cerita, Raja Henry pun merayakan ulang tahunnya di istana Hampton Court Palace didampingi oleh Ratu Catherine. Dia mengundang semua pejabat istana, termasuk tamu kehormatan yaitu duta besar dari kerajaan Prancis bernama Charles de Marillac. Saat Raja Henry memanggil ketiga anaknya, hanya Lady Mary yang terlihat bersikap acuh dan tak mau menghormati ibu tirinya. Thank you, sir. Good day, madam. Madam? To you, and wish you every joy and happiness. Kejadian itu membuat Ratu Catherine merasa sakit hati dan membenci Lady Mary. Tak lama kemudian, istana kedatangan tamu undangan dari Kastil Hever. Dia adalah Lady Anne of Cleves, mantan istri Raja Henry, yang diundang untuk ikut merayakan pesta ulang tahunnya. Namun tanpa diduga, ternyata sikap Lady Anne lebih bersahabat dengan Ratu Catherine. Untuk mencairkan suasana, Lady Anne mengajak Ratu Catherine untuk berdansa dengannya. So I think a little that Elizabeth is like. Just he thought me any frivolous. Why did he marry me? Jauh sebelum mengenal Ratu Catherine, Raja Henry mengalami kecelakaan parah saat mengikuti turnamen jousting atau menombak sambil berkuda. Kecelakaan itu meninggalkan luka yang sangat serius di kaki kirinya. Dia pun meminta Thomas Culpeper, pelayan setianya, untuk mengobati dan merawat lukanya. Chair. Thomas Culpeper bekerja sebagai pengantin dalam istana. Dengan posisinya itu, dia punya akses ke kehidupan pribadi keluarga kerajaan, termasuk kehidupan Ratu Catherine. Setelah diangkat menjadi Ratu Inggris, Lady Catherine membawa sahabat dekatnya bernama Joan Balmer. Lady Joan inilah orang yang tahu rahasia masa lalu Ratu Catherine. Saat dia menyurati Ratu Catherine untuk meminta pekerjaan, Ratu Catherine pun tak bisa menolaknya, karena khawatir Lady Joan akan membongkar masa lalunya. Selain mempekerjakan Lady Joan sebagai pelayan pribadinya, Ratu Catherine juga punya pembantu yang ditugaskan oleh Raja Henry untuk melayaninya. Pelayan itu bernama Lady Rosspot. Dia adalah mantan istri Jos Boleyn. Jos Boleyn sendiri adalah kakak kandung dari Ratu Anne Boleyn. Keduanya tewas dieksekusi mati setelah dituduh telah melakukan pengkhianatan dan perzinahan. Is there anything else? Mr. Jonas would now like to dedicate it to the most. Hubungan antara Ratu Catherine dengan Thomas Culpeper awalnya hanya hubungan biasa antara seorang ratu dengan pelayannya. Sebagai orang kepercayaan Raja Henry, Thomas Culpeper sering diberi tugas oleh rajanya untuk mengantarkan hadiah buat istrinya. Your Majesty, the king has sent me.
His Majesty also wants you to know that he has settled Baynard's castle. Lady Rochford? Namun sayangnya, kepercayaan dari Raja Henry dimanfaatkan oleh Thomas Culpeper untuk mendekati Ratu Catherine. Karena memiliki wajah yang tampan dan keduanya masih seumuran, tak sulit buat Thomas Culpeper untuk menaklukkan hati istri rajanya. Just picture her naked body. I can't drink enough to banish the thoughts of her. Saat istrinya sedang asik berselingkuh dengan pelayan setianya, Raja Henry justru memilih untuk mengunjungi mantan istrinya, Lady Anne of Cleves. Kadang ada perasaan menyesal di hati Raja Henry karena telah menyakiti dan membuang sosok wanita yang selalu setia melayani dan mendukungnya. To bear testament to your good treatment of me. What do you mean? Meskipun telah dicampakkan, Lady Anne selalu menjaga hubungan baik dengan Raja Henry. Bahkan dia satu-satunya sosok mantan ibu tiri yang punya hubungan dekat dengan ketiga anak Raja Henry. Berbeda dengan sikap mantan istrinya, Raja Henry justru dipusingkan dengan perilaku Ratu Catherine yang tak mau berusaha untuk mengambil hati ketiga anaknya. Setiap hari, istrinya itu hanya bersenang-senang dan berpesta bersama para pelayannya. And we further pray in an unnatural and unlawful rebellion. Hingga suatu hari, Lady Joan membawa sepucuk surat dari sosok laki-laki yang punya hubungan spesial dengan Ratu Catherine di masa lalu. Pemuda itu bernama Francis Dereham. Dia meminta Ratu Catherine untuk menerimanya menjadi pelayannya di istana. Kemunculan Francis Dereham membawa masalah serius buat Ratu Catherine karena pemuda itu mengancam akan membongkar masa lalunya jika Ratu Catherine menolak permintaannya. I will of course convey these tremendous events to his... Tents are also being erected in the abbey. Hello, Joan. Di masa lalu, Ratu Catherine punya hubungan romantis dengan Francis Dereham. Namun masalahnya hubungan itu sudah seperti suami istri. Jika aib itu sampai ke telinga Raja Henry, maka dia terancam hukuman mati. Sebagai raja yang terlahir dan dibesarkan di keluarga Katolik, Raja Henry tidak akan mentolerir perbuatan zina yang pernah dilakukan oleh istrinya, karena akan dianggap sebagai pengkhianatan dan penghinaan kepada raja. Who was that? Don't touch me. Namun seperti kata pepatah, serapi-rapinya menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Begitu juga dengan kisah perselingkuhan antara Ratu Catherine dengan pelayan suaminya bernama Thomas Culpeper. Aroma perselingkuhan itu mulai tercium saat Ratu Catherine memasukkan mantan pacarnya bernama Francis Dereham agar bisa bekerja sebagai pelayannya di istana. Pemuda itu selalu berbuat onar saat melayani Ratu Catherine di meja makannya. Suppose he would need to be fit if he wants to settle. What? Lady Rochford? Sementara hubungan segitiga antara Ratu Catherine dan pelayannya Lady Rochford dengan pengantin dalam istana bernama Thomas Culpeper kian hari semakin menjadi-jadi. Bagi Ratu Catherine, hubungan gelapnya dengan Thomas Culpeper seperti melakukan kegiatan yang menantang adrenalin, hingga sang ratu bisa mencapai klimaks kepuasan batin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Francis Dereham sempat diperingatkan oleh pengawal istana. Namun bukannya menyadari kesalahannya, kelakuan Francis Dereham malah semakin kurang ajar. Dengan angkuhnya, dia balik mengancam pengawal istana tersebut kalau dia bisa meminta Ratu Catherine untuk memecatnya. I'm going to bed. Her name is Catherine Howard, and I've known her a long time. Kelakuan Francis Dereham itu akhirnya dilaporkan ke Dewan Penasehat Kerajaan. Melihat ada kesempatan untuk menyudutkan posisi Ratu Catherine, Edward Seymour menugaskan mata-matanya bernama John Lascelles untuk menyelidiki siapa sebenarnya sosok Francis Dereham hingga mempunyai kedekatan dengan Ratu Catherine. My lady, wake up. In the name of the Blessed Virgin. Tak butuh waktu lama,
orang kepercayaan Edward Seymour akhirnya mendapatkan informasi tentang masa lalu Prancis Dereham yang ternyata punya hubungan spesial dengan Ratu Catherine. Edward Seymour pun menyampaikan informasi dari mata-matanya kepada Uskup Agung Thomas Cranmer. Uskup Agung Thomas Cranmer adalah tokoh sentral dari faksi Protestan yang selama ini bersaing pengaruh di istana dengan kelompok Thomas Howard dari faksi Katolik. Christ. Is his life in danger? Answer me. Uskup Agung melaporkan kejadian itu kepada Raja Henry. Mendengar informasi tersebut, Raja Henry terlihat marah. Namun dia belum percaya sepenuhnya kalau istri yang dicintainya punya hubungan dekat dengan pelayannya. Raja Henry pun meminta Uskup Agung Cranmer untuk menyelidiki kasus tersebut. I need to talk to you. No! Your Majesty. Atas perintah Raja Henry, Edward Seymour pun langsung menangkap Prancis Dereham. Awalnya pelayan baru di istana itu tak mau mengakui kalau dia punya hubungan spesial dengan Ratu Catherine. Namun setelah disiksa habis-habisan oleh prajurit Edward Seymour, Prancis Dereham akhirnya mengakui kalau dia sering berhubungan intim dengan Ratu Catherine sebelum Raja Henry menikahinya. She said to him, You pretended to be man and wife. I'll tell you the truth. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, Uskup Agung Cranmer dan Edward Seymour melaporkan hasil penyelidikannya itu ke istana. Dalam suasana tegang, Raja Henry pun harus memutuskan hukuman apa yang akan diterima oleh istrinya. Karena dianggap telah melakukan perzinahan dan pengkhianatan, Raja Henry pun memerintahkan Uskup Agung untuk mengasingkan istrinya ke gereja. Raja Henry masih berbaik hati untuk memberi waktu agar istrinya mau mengakui semua kesalahannya. First, I must ask you. Awalnya, Ratu Catherine tak mengakui semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dia meminta untuk bertemu langsung dengan suaminya. Ratu Catherine terus berontak dan berhasil menemui Raja Henry. Untuk terakhir kalinya, Ratu Catherine berusaha menjual air mata dan kepolosannya untuk mempengaruhi keputusan suaminya agar dia terbebas dari dakwaan hukuman mati yang sedang menunggunya. How well did you know this man, Thomas? Lady Rochford encouraged me to do so. Master Culpepper. Namun, Raja Henry tak bergeming dengan keputusannya. Rasa sakit dan kecewa karena pengkhianatan istrinya telah menutup rasa iba di hatinya. Raja Henry pun meninggalkan istrinya yang hanya bisa meronta dan menangis saat prajurit istana membawanya ke rumah pengasingan. Despite the Besok harinya, Raja Henry menugaskan Uskup Agung Cranmer untuk mendampingi pertobatan istrinya sebelum dibawa ke tempat eksekusi mati. Di momen tersebut, Ratu Catherine terlihat hanya bisa menangis, meratapi nasib tragis yang sedang dialaminya. Yes, my lord, he has lain. Dipandu oleh Uskup Agung Cranmer, Ratu Catherine akhirnya mengakui semua kesalahannya. Dia pun memberitahu rahasia yang belum diketahui oleh suaminya tentang perselingkuhannya dengan Thomas Culpeper, pelayan dalam istana kepercayaan suaminya. Don't believe that you didn't have carnal knowledge of the Queen. And meant to do so with the Queen and she with me. Dipimpin oleh Edward Seymour, prajurit kerajaan pun langsung menangkap Thomas Culpeper dan pelayan istana Lady Rosspot yang ikut terlibat dalam skandal perselingkuhan Ratu Catherine. Di dalam penjara, Lady Rosspot mengalami depresi berat setelah tahu kalau dia adalah orang pertama yang akan dieksekusi mati. Sehari sebelum eksekusi dilaksanakan, Lady Rosspot diketahui mengalami gangguan jiwa. Any regrets? Kondisi Ratu Catherine terlihat sangat memprihatinkan. Sang ratu hanya bisa menangis, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, Raja Henry sudah menutup pintu maaf buat istrinya. Sang raja justru memerintahkan prajuritnya untuk membawa Ratu Catherine ke lokasi eksekusi mati pacar gelapnya. Ratu Catherine langsung berteriak histeris setelah melihat langsung potongan kepala Thomas Culpeper dan Prancis Dereham yang baru saja tewas dieksekusi mati. Bring the block to me. Setelah melihat kejadian itu, Ratu Catherine pun akhirnya sadar kalau petualangannya di istana Raja Inggris sudah berakhir.
ada satu momen yang sangat memilukan. Sehari sebelum Ratu Inggris itu akan dieksekusi mati. Dalam permintaan terakhirnya, Ratu Catherine meminta pengawal istana untuk membawakan alas batu yang akan dijadikan bantalan kepalanya sebelum kepalanya dipenggal. Ratu Catherine hanya ingin mempersiapkan kematiannya. Grace? Dan besok paginya, pengawal istana pun membawa Ratu Catherine dan Lady Rosepot ke tempat eksekusi mati. Disaksikan langsung oleh rakyatnya. Para hakim pun menyuruh Lady Rosepot untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Sambil menangis karena ketakutan, Lady Rosepot pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Inggris atas semua kesalahannya. Pelayan itu akhirnya tewas mengenaskan setelah kepalanya dipenggal oleh algojo kerajaan. Sementara tubuh Ratu Catherine terlihat bergetar hebat, sampai tak sadar kalau dia sudah pipis di celana setelah melihat langsung kepala pelayannya putus menggelinding dan diambil oleh para pelayannya. Para hakim pun memberikan waktu buat Ratu Catherine untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Ratu Catherine pun memberitahu rakyat Inggris kalau dia hanya mencintai Thomas Culpeper. Sang ratu meminta agar jasadnya dimakamkan di samping pemuda yang dicintainya. Ratu Catherine akhirnya tewas mengenaskan setelah sang algojo dengan cepat memenggal kepalanya. Cerita pun akhirnya selesai.